Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Intan Helena Yuliar dengan NIM Digit terakhir 13 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini pada kesempatan kali ini aku akan melanjutkan langkah selanjutnya dan dasar pemrograman C++. Nah, pada materi ini kita akan menghubungkan konsep pemrograman yang telah kita pelajari ini dengan perangkat keras atau hardware. Ya, fokus utama kita ini adalah penggunaan Arduino sebagai pengendali utama dalam sistem robotika sederhana. Dalam robotika, sebuah sistem itu nggak hanya terdiri dari kode program, tetapi juga melibatkan sensor sebagai input, proses pengolahan data, dan aktuator seperti motor sebagai output. Oleh karena itu, pada materi ini kita akan mempelajari bagaimana Arduino membaca data dari sensor, kemudian menggunakan data tersebut untuk melakukan kontrol motor sesuai dengan logika program yang dibuat. Selain itu, kita juga itu tuh untuk mempermudah pemahaman dan praktik tanpa harus langsung menggunakan perangkat fisik. Nah, kita di sini tuh kita akan menggunakan atau memanfaatkan Tinkercad sebagai media simulasinya. Nah, melalui Tinkercad itu kita bisa merancang rangkaian Arduino, menguji program, serta melihat hasilnya secara langsung dalam bentuk simulasi. Dengan mempelajari materi ini tuh kita diharapkan bisa memahami konsep dasar robotika, menjelaskan cara kerja pembacaan sensor pada Arduino, serta mengimplementasikan kontrol motor sederhana dan juga mengaitkan logika pemrograman dengan sistem yang berbasis hardware. Nah, selanjutnya kita langsung aja masuk ke dalam materi, yaitu yang ini ada Arduino. Apa sih itu Arduino? Arduino itu merupakan sebuah papan microcontroller yang dapat diprogram untuk menerima input dan menghasilkan output. Input itu tersebut biasanya berasal dari sensor seperti sensor cahaya, suhu, atau jarak. Sedangkan output dapat berupa LED, motor, maupun servo. Nah, di sini kan ada penjelasan tentang yaitu bekerja sebagai otak kecil yang menjalankan instruksi dalam program. Nah, maksud dari situ tuh yaitu pada sistem elektronika atau robotika di dalam itu terdapat mikrokontrol yang akan menjalankan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bentuk program. Nah, program inilah yang akan menentukan apa yang harus dilakukan Arduino ketika menerima suatu kondisi tertentu dari sensor. Nah, sebagai contoh, misalnya, ketika sensor mendekati jarak tertentu, Arduino itu memerintahkan motor untuk berputar atau menyalakan LED. Hal ini tuh menunjukkan bahwa Arduino itu berperan sebagai penghubung antara perangkat keras dan logika pemrograman. Nah, selanjut kita akan langsung ke dalam materi selanjutnya ya. Nah, di sini ada materi tentang pembacaan sensor. Pada dasarnya, sensor itu tidak langsung memberi informasi dalam bentuk jarak, suhu, atau cahaya. Sensor hanya menghasilkan sinyal listrik seperti berupa tegangan atau kondisi logika tertentu. Nah, sinyal inilah yang kemudian dikirimkan ke Arduino. Arduino itu berperan untuk membaca tegangan dari sensor yang mengubahnya menjadi data digital yang dapat diproses oleh program. Nah, proses ini tuh memungkinkan kita mengolah data sensor menjadi informasi yang bermakna seperti menampilkan suhu, terus menentukan jarak objek, atau memutuskan apakah suatu kondisi terpenuhi atau tidak. Nah, kemudian di sini tuh sensor itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada sensor analog dan yang kedua adalah sensor digital. Sensor analog itu yaitu menghasilkan nilai yang berubah-ubah secara kontinu. Misalnya perubahan intensitas cahaya atau suhu. Nah, nilai ini tuh bisa dibaca Arduino melalui pin analog dan dikonversi menjadi angka tertentu. Sedangkan sensor digital itu hanya memberikan dua kondisi, yaitu high dan atau low, yang biasanya digunakan untuk mendeteksi keadaan seperti ada atau tidaknya objek atau tombol ditekan dan tidak ditekan. Selanjutnya, di sini ada kontrol motor. Nah, pada sistem berbasis Arduino, motor ini tidak boleh disambungkan langsung ke Arduino. Hal ini karena Arduino itu tidak mampu menyediakan arus yang cukup besar untuk menggerakkan motor secara langsung. Jika dipaksakan, hal tersebut itu dapat menyebabkan Arduino bekerja tidak stabil atau bahkan rusak. Oleh karena itu, kita membutuhkan sebuah motor driver seperti L298N atau L293D.
Nah, motor driver ini berfungsi sebagai penguat arus sekaligus saklar elektronik yang dikendalikan oleh Arduino. Arduino hanya memberikan sinyal logika, sedangkan motor driver yang bertugas menyalurkan daya ke motor. Kemudian dalam pengandilan arah putar motor digunakan tuh dua pin kontrol, yaitu dengan menggunakan cara kerjanya logika motor ini, yaitu pertama yaitu dengan IN1 dan IN2. Nah, jika IN1 bernilai high dan IN2 bernilai low, maka motor akan berputar maju. Sebaliknya, jika IN1 bernilai low dan IN2 bernilai high, maka motor akan berputar mundur. Selain arah, kecepatan motor tuh diatur menggunakan pin ENA yang terhubung ke PWM atau Pulse Width Modulation, yaitu nilai PWM itu berkisar dari 0 sampai 255, yang bagaimana nilai yang lebih besar menghasilkan kecepatan motor yang lebih tinggi. Sebagai contoh, kita diberikan nilai 180, motor akan berputar cukup cepat, sedangkan nilai 80 akan membuat motor berputar lebih lambat. Dengan memahami konsep ini, motor kontrol motor ini kita dapat mengendalikan arah dan kecepatan motor secara fleksibel yang menjadi dasar penting dalam pembuatan robot bergerak dan sistem otomasi. Selanjutnya, di sini ada lintas bahasa, yaitu logika dasar dan contoh sinteks di C++, JavaScript, dan PHP. Nah, pada bagian ini kita melihat bahwa sebagai bahasa pemrograman pada dasarnya itu memiliki logika yang sama. Nah, semua bahasa itu pemrograman menggunakan konsep dasar seperti variabel, operator, kondisi, dan output. Konsep-konsep inilah yang menjadi fondasi dalam menulis sebuah program, apapun bahasa yang telah kita gunakan. Nah, perbedaan utama antara bahasa pemrograman itu terletak pada aturan penulisan atau sinteks. Meskipun tujuan program itu sama, cara penulisannya itu bisa berbeda-beda tergantung bahasanya. Sebagai contohnya, ini adalah yang pada contoh sinteks di C++, yaitu tipe data harus ditentukan secara jelas dan harus menampilkan output dilakukan menggunakan code. Nah, kemudian pada JavaScript itu penulisan kode lebih bersifat lebih fleksibel karena tidak mewajibkan tipe data secara ketat dan outputnya biasanya ditampilkan menggunakan console log. Sedangkan pada PHP itu setiap variabel diawali dengan tanda dolar atau tanda dolar yang ini, teman-teman, yang itu terus dan outputnya ditampilkan menggunakan ESO. Nah, meskipun terdapat perbedaan dalam pemrograman sinteks meskipun terdapat perbedaan dalam sinteks, logika pemrograman itu tetap sama, yang artinya jika kita sudah memahami alur logika pemrograman dengan baik, maka mempelajari bahasa pemrograman lain akan menjadi lebih mudah karena yang berubah hanyalah cara penulisannya, bukan cara berpikirnya. Lanjut, di sini ada rangkuman dan tips, yaitu konsep inti C++ dan cara menulis kode yang rapi. Nah, pada bagian ini, kita akan merangkum konsep inti dari programan C++ sekaligus membahas beberapa tips penting dalam menulis kode yang rapi dan mudah dipahami. Nah, konsep dasar C++ itu bisa merupai tipe data, variabel, operator, perulangan, kondisi, dan fungsi. Nah, pada semua konsep yang ini tuh saling berkaitan dan menjadi fondasi dalam membangun sebuah program. Tanpa pemahaman yang baik terhadap konsep dasar tersebut, program ini sangat sulit dikembangkan dan rawan di kesalahan. Nah, selain memahami konsep, struktur program juga harus jelas dan mengikuti alur yang runtut. Program yang baik tidak hanya menghasilkan output yang benar, tetapi juga memiliki alur yang mudah diikuti oleh orang lain maupun oleh diri kita sendiri di kemudian hari. Nah, di sini ada fungsi penulisan kode yang rapi sangat berpengaruh itu. Jadi penulisan kode yang rapi itu sangat berpengaruh dalam kualitas pemrograman. Hal ini dapat dilakukan dengan yaitu indentasi yang konsisten, yaitu penggunaan nama variabel yang bermakna serta menambahkan komentar seperlunya untuk menjelaskan bagian kode yang penting. Untuk mempermudah memproses debugging yang
dan pengembangan logika programan sebaiknya dipisahkan ke dalam fungsi-fungsi kecil. Dengan cara ini, kita dapat setiap bagian-bagian program memiliki tugas yang jelas dan lebih mudah diuji. Selain itu, juga hindari membuat kode yang terlalu panjang dalam satu blok. Nah, prinsip clean, itu ada prinsipnya yaitu clean kode, yaitu menekankan bahwa kode harus mudah dibaca dan dipahami. Oleh karena itu, keterbacaan perlu diprioritaskan agar program lebih mudah dimodifikasi dan dikembangkan di masa depan. Kemudian di sini ada langkah lanjutan, yaitu ada OOP, STL, template, integrasi IoT, atau hardware. Nah, pada bagian ini aku akan membahas langkah lanjutan yang dapat ditempuh setelah memahami dasar-dasar pemrograman C++. Langkah ini bertujuan untuk membuat program lebih struktur, efisien, dan mudah dikembangkan. Yang pertama adalah yaitu Object Oriented Program atau OOP, yaitu OOP itu memungkinkan kita membangun program berbasis objek sehingga struktur program menjadi lebih teratur. Dengan OOP ini, kode dapat terbagi menjadi kelas dan objek yang mempresentasikan komponen nyata, misalnya sensor, motor, atau modul komunikasi. Selanjutnya adalah STL, yaitu Standard Template Library, yaitu STL itu menyediakan berbagai struktur data dan algoritma siap pakai seperti vector, map, queue, and sort. Dengan STL ini, kita tidak perlu menulis lagi semuanya dari awal, jadi sehingga programnya lebih efisien dan ringkas. Kemudian terdapat template, yaitu template itu yang memungkinkan pembuatan kode generik. Dengan template itu, satu fungsi ini atau kelas dapat digunakan untuk berbagai tipe data. Hal ini tuh dapat membuat kode menjadi lebih fleksibel, reusable, dan mudah dikembangkan. Selain itu, C++ juga mendukung integrasi langsung dengan microcontroller dan hardware IoT. Hal ini yaitu memungkinkan pengembangan sistem yang menggabungkan programan, sensor, aktuator, dan komunikasi data dalam satu kesatuan. Nah, dalam keempat konsep ini, yaitu ada OOP, STL, template, dan integrasi IoT atau hardware. Dan ini tuh dapat meningkatkan modularitas, efisiensi, dan skalabilitas program, sehingga sangat penting untuk mengembangkan aplikasi dan sistem robotika yang lebih kompleks. Nah, mungkin sekian itu adalah penutup. Ini adalah penutup sebelum kita mencoba ke tingkat yang kita akan buat selanjutnya, yaitu di aplikasinya. Nah, baik teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam materi bahasa pemrograman C++ yang sudah bilang, saya akan mendemonstrasikan ataupun menunjukkan bagaimana penulisan sintaks hasil dari implementasi bahasa pemrograman itu sendiri, terutama dalam bidang microcontroller. Nah, di sini saya telah membuka tab baru, yaitu bernama Tinkercad, yang dimana Tinkercad itu adalah platform berbasis web yang dibuat sama Autodesk yang berfungsi yaitu untuk dapat digunakan untuk membuat simulasi elektronika, membuat desain sederhana, dan juga lain-lainnya. Nah, kita juga bisa membuat rangkaian menggunakan komponen nyata seperti Arduino, lampu LED, resistor, sensor, dan juga lain-lainnya. Nah, baik. Di sini saya sudah membuka dan login Tinkercad sendiri, dan saya juga telah membuat sebuah proyek bernama Push Button with LED, yang dimana di sini kita misi kita ini nyalakan lampu LED ini jika tombol ini ditekan. Baik, di sini saya telah membuat rangkaiannya menggunakan Arduino Uno, terdapat breadboard, resistor, lampu LED, push button itu sendiri, dan juga beberapa kabel jumper. Nah, di sini bisa dilihat bahwa PCC-nya menggunakan 5 volt ke kutub positif, kemudian untuk ground-nya untuk negatif, dan di sini juga terdapat pin 6 dan juga 4 yang menghubungkan ke lampu LED, juga komponen lainnya. Seperti yang lihat teman-teman dapat di sini, nah terdapat beberapa baris kode yang telah saya buat, di mana di sini itu menggunakan bahasa C++, yang dimana di sini itu sendiri terdiri dari 2 fungsi, yaitu yang bernama setup dan juga loop. Nah, oke, di sini saya berusaha untuk menjelaskan kodenya. Untuk baris yang kode pin model
4 output itu adalah memberi informasi bahwa komponen rangkaian pin 4 Arduino itu terhubung ke sat kutub LED yaitu melalui resistor sebagai pembatas arus, yang dimana artinya itu pin 4 di sini itu adalah digunakan untuk mengontrol LED tersendiri, karena pin 4 ini diatur sebagai output dikarenakan Arduino akan memberikan tegangan untuk menyalakan lampu LED-nya. Jadi dapat dibilang bahwa pin 4 ini adalah pin yang lampu LED output. Nah, selanjutnya di sini ada berpin mode 6 yaitu input, yaitu di mana rangkaian itu terdapat tombol ataupun push button yang terhubung ke pin 6. Nah, saat tombol ditekan otomatis pin 6 ini akan mendapatkan logika high sebesar 5 volt. Saat tombolnya tidak ditekan, pin 6 ini akan turun ke low melalui resistor cool down. Jadi dapat disimpulkan bahwa pin 6 ini adalah sebagai input tombol. Lalu di sini ada masuk ke fungsi yang bernama loop, yang dimana di sini ada kondisi if digital red pin 1, kemudian digital pin word 4 high. Nah, dari kode ini, fungsi ini adalah membaca kondisi tombol, yang dimana digital 6 itu akan membaca 1 ataupun bernilai high ketika tombol itu ditekan ataupun 0, dengan kata lain low saat tombol tidak ditekan. Oke, kemudian di sini ada digital word 4 high dan digital word 4 low, di mana di sini kondisi pin keempat itu high low, maka pin akan diberikan tegangan sebesar 5 volt. Maka lampu LED akan menyala, sedangkan jika tombol dilepas maka akan diberikan nilai low, yaitu pin 4 menjadi low sebesar 0 volt, yang dimana lampunya itu akan mati. Jadi kesimpulannya, saat tombolnya ditekan lampu light akan menyala, saat dilepas lampu light itu akan mati. Begitu. Jadi dapat dikatakan bahwa bahasa programasi itu dapat diintegrasikan ataupun diimplementasikan dalam sistem hardware ataupun microcontrol. Contohnya di sini adalah menggunakan Arduino yang berfungsi untuk menyalakan lampu LED menggunakan button push button sendiri. Begitu ya teman-teman. Oke teman-teman, itu adalah penjelasan saya dari mengenai Tinkercad maupun implementasi atau integrasi dari bahasa pemrograman C++ yang digunakan dalam penulisan sinteks code untuk microcontroller, baik itu untuk Arduino, DSP, STM, dan juga yang lain-lainnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan telah melakukan pencarian yaitu dengan Blockchain Developer, yang dimana Blockchain Developer ini adalah library yang bersifat open source yang dari Google itu sendiri untuk membuat antarmuka ataupun visual programming berbasis teknik atau works, yang dimana mungkin beberapa teman sudah melihatnya dalam beberapa software ataupun aplikasi seperti MathApp Inventor, Code.org, Scratch, Tinkercad yang tadinya sudah didemokan, dan juga yang lainnya. Langsung saja kita buka webnya. Nah, oke teman-teman, di sini sudah saya lihat di bawah, saya telah membuka situs Blockly itu sendiri. Di sini terdapat keterangan bahwa library itu menambahkan editor yang dapat menyesuaikan di aplikasi Anda yang menyajikan konsep kode sebagai blok yang terkait. Nah, jadi sistemnya itu seperti Scratch, seperti yang telah kita gunakan dalam pembelajaran bahasa pemrograman Python itu sendiri. Nah, di sini tuh teman-teman dapat melihat beberapa blok yang ada di layar, seperti ada set count to 1, repeat, while count to 3, terus do print hello world, dan juga yang lain-lainnya. Nah, di sini juga dapat keterangannya bahwa di sini terdapat ada blok logika, loop, matka, text list, dan variable fungsi, dan lain-lain. Nah, di sini tuh juga terdapat ada beberapa loop, dan yaitu ada JavaScript, Python, PHP, Lua, dan nah, untuk contoh kode bawaan dari blok itu sendiri di sini tuh adalah seperti yang sudah saya baca bahwa itu dia memiliki satu variabel bernama count yang akan diset menjadi nilai 1, kemudian masuk ke perulangan atau looping yang telah kita pelajari, itu kan mengulangi per kodenya itu
jika nilai count-nya itu lebih dari kecil ataupun sama dengan 3. Yang dimana ketika di variabel count itu lebih kecil dari sama dengan 3, maka program akan mengeksekusi program yaitu mencetak hello world. Nah, di sini hello world. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi iterasi yang dimana variabel count itu diset lagi atau nilainya itu diubah menjadi count plus 1. Nah, di sini bagian panel kiri ini implementasikannya dalam blok-blok, sedangkan di kanan-kanan ini adalah sintaks code dalam teks. Nah, jadi itu di sini beberapa opsi bahasa, yaitu ada JavaScript, yaitu seperti diketahui, yaitu kita menggunakan var count. Kita dapat menggunakan var atau dengan variabel nama count variabel count diset menjadi nilainya 1. Kemudian masuk ke dalam perulangan yaitu while yaitu count lebih kecil sama dari 3, maka program akan mengeksekusi dengan Windows Hello World dan kita akan coba notifikasi. Kemudian nilai count itu akan mendapatkan fungsi iterasi yang dimana count itu akan berjumlah 1. Nah, ternyata bertambah 1. Nah, mungkin kita akan bandingkan dengan sintaksnya dengan Python. Untuk yang inti dari Python, kita coba nge-run dulu yang ini. Nah, di sini akan notifikasi hello world. Nah, di sini saya akan coba ke Python. Nah, count itu noun, terus abis itu di count sama dengan 1, sama seperti ini, while count kurang dari 3, maka print hasilnya adalah hello world count, yaitu yang di sini ngeset account, habis itu count plus 1, kemudian saya juga coba PHP, sama seperti sebelumnya, count sama dengan 1, terus masuk perlongan while count kurang dari 3 itu maka akan print hello world, dan ini juga sama juga count ada plus 1, di sini cuma hanya perbedaan sinteks saja teman-teman. Nah, tujuannya itu tetap sintaksnya tetap sama ya teman-teman, yaitu untuk menampilkan teks tulisan hello world namun menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda yang otomatis sintaksnya juga akan berbeda. Seperti PHP di sini jika ia menginisialisasi atau mendeklarasi variabel memerlukan simbol dolar, sedangkan bahasa pemrograman lain itu tidak akan di PHP ini simbol dolar, yang sedangkan yang lain itu tidak. Nah, jadi kalau kita misalnya coba untuk nge-running, kita JavaScript, kita running, maka juga seperti tadi muncul hello world, teman-teman. Nah, jadi jadi di sini tuh karena nilai 1 itu lebih kurang dari 3, maka dia langsung hasilnya tuh akan mengeksekusi hello world. Jadi sama aja semuanya teman-teman program-program ini cuma berbeda penulisan sintaksnya saja teman. Begitu dapat disimpulkan bahwa Blockly ini adalah library host dari Google yang dimana mirip dengan Scratch, gitulah teman-teman. Oke. Oke, kita langsung saja masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu mengenai bahasa program C++ dari tahapan yang awal. Yang pertama kita akan menginstal IDE yang bernama Visual Code dan juga menginstal compiler C++ itu sendiri. Langsung saja kita coba cari Visual Studio Code ya. Nah, baik teman-teman, di sini akan melakukan penginstalan Visual Studio Code dulu ya teman-teman. Di sini kita akan coba mendownloadnya. Jadi tahapan yang pertama itu kita akan menginstal IDE ini sendiri, yaitu kita akan mendownload Visual Studio Code, yaitu beberapa IDE yang lain seperti CodeBlocks, BFC, dan juga lainnya untuk melakukan proses penggodaan dan lainnya dalam bahasa program C++ namun lainnya. Namun dalam beberapa materi ke depan kita akan menggunakan Visual Studio Code untuk sebagai IDE untuk melakukan proses penggodaan C++. Langsung aja kita install. Di sini saya juga langsung download aja, kita download terus Windows, kita dapat menunjukkan WhatsApp-nya ini. Di sini sudah mulai mendownload ya teman-teman. Kita tunggu saja, kita tunggu sampai ini kelar.
Oke, baik teman-teman, di sini sudah terinstall Visual Studio Code-nya. Kita langsung saja masuk ke proses instalasinya ya. Kita langsung proses ini lanjut. Di sini kita tadi sudah export ininya, terus kemudian kita kemudian saya juga akan mendapatkan memasukkan cat di scope icon dan menambahkan mencentang register kode editor support file type dan add to path. Ini kita tambahkan ini, terus kita next saja lanjut, kemudian kita langsung install teman-teman. Di sini tuh udah masuk ke dalam kita tunggu saja proses menginstalnya. Tunggu teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita sudah selesai menginstalasinya. Nah, kita bisa langsung finish, kita langsung ke finish kita. Nah, begini tampilan yang Visual Studio Code yang sudah kita download tadi. Nah, mengingat kita di sini akan mempelajari bahasa C++, otomatis kita memerlukan compiler dari C++ itu sendiri. Untuk tahapannya, teman-teman dapat mengikuti dari tahapan yang telah disediakan dalam dokumentasi Visual Studio Code. Nah, teman-teman bisa mencari varian di sini di Google searching yaitu C++ Visual Studio. Nah, di sini kita langsung di sini sudah ada di dalam dokumentasi. Ini saya sudah berada di dokumentasi Visual Studio Code itu sendiri, yaitu untuk mengenai bahasa C dan untuk juga bahasa C++. Di sini juga akan melakukan proses menginstal compiler agar kita dapat melakukan penggunaan dalam bahasa pemrogram device kita masing-masing. Nah, nanti saya akan taruh ininya link yang ininya di dalam link deskripsi YouTube saya. Nah, di sini kita tahap instalasinya yang pertama di sini kita harus membuka open. Di sini kita pertama yaitu open the extension, terus kita open Visual Code, Studio Code, terus kita select the extension, view icon on the activity bar or use the keyword shortcut yaitu Ctrl+Shift+X, kemudian kita searching for C++. Nah, habis itu kita select install, yaitu kita yang pertama kita mencari di bagian ini extension di bagian sininya, lalu kita saya coba akan langsung menginstalnya ya teman-teman di Visual Code di bagian sebelah sini. Extension kan ada Explorer, Search Control, dan Run. Ini ada extension dan saya akan mencari sini. Saya akan mencari C++ ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada. Nah, di sini saya akan mencoba menginstal C++ yang ada di extension di sini yang sudah terinstall oleh sekitar hampir 1 juta orang lebih. Nah, di sini C++ ini adalah compilation language yang dimana kita akan setup atau lingkungan kerja kita sendiri. Nah, di sini tuh teman-teman dapat mengecekkan apakah teman-teman sudah mengecekkan bahasa C++ menggunakan komen dapat bisa mengecek apakah kita sudah mendownloadnya atau belum atau benar. Kalau di sini saya menggunakan saya akan menggunakan CMD saja. Teman-teman apakah kita sudah mendownloadnya atau belum, kita cari. Nah, di sini kita sudah terbuka komennya, yaitu kita cek aja langsung C++. Kemudian spasi version. Nah, di sini tuh
ada pengertian yaitu C++ is not recognized as internal or external command operable program or batch file, yang dimana di device ini saya itu belum terinstall kompiler C++ itu sendiri. Oke, nah jadi jika kita tidak memiliki kompiler sebelumnya, kita bisa mempunyai kompiler menggunakan MSC Visual atau MinGW atau apa. Kita di sini akan menggunakan MinGW saja. Kemudian di sini kita diarahkan ke link yaitu install MinGW itu sendiri. Nah, di sini kita klik saja bagian direct link-nya. Nah, di sini sedang mendownload ya teman-teman, kita tunggu saja. Kita tunggu, kita install. Nah, di sini kita akan lanjut ke offline file. Di sini kita sudah buka di sini. Nah, kita akan menginstal MS2. Kita next aja, next, kita install. Kita tunggu install. Kita tunggu teman-teman. Kita tunggu. Nah, kita langsung aja coba download, finish. Nah, kita sudah berhasil. Nah, di sini saya telah berhasil esensi C++. Sebagai tambahan juga kita bisa juga menambahkan menginstal Codeiran. Nah, di sini kita di sini itu kita install. Nah, sini sudah selesai. Nah, jika kita akan setelah menginstal dan konfigurasi Visual Studio Code semua US yang di sini dan beberapa essential yang kita sudah download tadi yang untuk kita selanjutkan yang kita sudah lakukan sebelumnya. Selanjutnya dari kita adalah membuat project pertama, yaitu membuat folder dahulu, yaitu di sini saya akan sudah membuat folder bahasa C++, kemudian saya juga membuat file itu main CPP karena kita dalam menggunakan bahasa C++. Jadi kita di sini adalah main CPP. Dan di sini ada beberapa kode yang sudah saya buat atau sudah saya tuliskan di sebelah sini. Nah, di sini tuh saya akan menjelaskan program sederhana menggunakan bahasa C++. Nah, program ini tuh bertujuan untuk menampilkan hello world serta menerima input beberapa angka dari pengguna, kemudian menampilkan kembali angka yang telah dimasukkan. Sebelum masuk itu saya akan menjelaskan dulu beberapa kode-kode ini. Struktur dasar pemrograman C++ itu biasanya diawali dengan pemanggilan library, yaitu yang di sini yaitu IOStream, yaitu berfungsi untuk input dan outputnya. Library ini tuh memungkinkan program menampilkan teks ke layar dan menerima data dari pengguna. Selanjutnya di sini ada using name space standar, yaitu untuk agar penulisan perintah itu menjadi lebih sederhana. Setelah itu terdapat juga fungsi utama, yaitu fungsi main. Nah, fungsi ini merupakan bagian utama dari program karena seluruh proses dijalankan dari dalam fungsi ini. Kemudian di sini dalam fungsi main ini saya juga telah mendeklarasikannya, yaitu sebuah variabel yang bertipe integer yang digunakan untuk menyimpan angka yang akan diinput oleh pengguna. Ini integer x. Nah, pada program ini kemudian akan menampilkan atau menghasilkan tulisan hello world ke layar. Nah, setelah itu program juga meminta agar pengguna memasukkan sebuah angka. Nah, angka yang dimasukkan itu oleh pengguna akan disimpan ke dalam variabel yang telah disimpan sebelumnya, yaitu ke variabel integer x yang tadi saya buat. Nah, lalu yang terakhir, yaitu program akan menampilkan kembali yang telah diinput oleh pengguna sebagai hasil outputnya. Nah, untuk menjalankan program ini, yang pertama, kode ditulis dalam sebuah file dengan ekstensi .cpp
Setelah itu, program dikompilasikan menggunakan compiler C++. Jika proses kompilasi ini berhasil, maka program akan dapat dijalankan dan akan menampilkan tulisan Hello World dan meminta input angka dan menampilkan kembali angka yang dimasukkan oleh pengguna. Langsung saja kita coba. Sebentar. Nah, di sini saya akan coba langsung saja mencoba atau merunningnya, yaitu dan menampilkan hasil outputnya. Jadi kita coba aja langsung, kita enter. Nah, di sini program telah menghasilkan atau menginputkan yaitu tulisan Hello World yang sesuai dengan yang tadi sudah saya bilang. Dan di sini program juga meminta untuk kita memasukkan angka. Kayak program itu meminta pengguna memasukkan angkanya. Misalnya kita memasukkan angka 19, maka enter, maka di sini program akan juga menghasilkan output yang tulisan yang angka yang telah kita inputkan itu adalah 19. Nah, berikut adalah penjelasan dari saya dari program sederhana bahasa C++ yang telah saya buat. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang langkah selanjutnya dasar pemrograman C++ ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.